Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geza Al-Ghifari Ramadan dari kelas 10 DPB SMK Darut Taqwa 2. Di sini saya sebagai seorang arsitek akan menjelaskan poin-poin penting dan apa sih yang dimaksud dengan arsitek itu. Arsitek adalah seorang profesional yang bertugas untuk merencanakan dan merancang desain bangunan. Fungsi dari seorang arsitek yaitu untuk mengambil bagian dalam perencanaan, perancangan desain, perkiraan anggaran, dan pengontrolan bangunan, seperti perumahan, pertokoan, dan perkantoran. Arsitek sebagai profesi yang menciptakan ruang bagi aktivitas dan kelangsungan hidup manusia dituntut selalu peka terhadap perkembangan zaman dan teknologi serta terdapat mungkin selalu membela kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan dan pembangunan yang terjadi di Indonesia, profesi seorang arsitek juga semakin mendapat tempat di masyarakat. Meskipun tidak sepopuler dokter, peran kerja arsitek dalam pengabdian kepada masyarakatnya semakin dihargai. Untuk dapat melakukan tugas-tugasnya secara profesional, arsitek dituntut menguasai ilmu arsitektur yang dipadukan dengan berbagai disiplin ilmu lain yang selalu berkembang dengan dinamis. Yang pertama ada K3LH. Apa sih yang dimaksud dengan K3LH itu? K3LH yaitu singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, serta lingkungan hidup. Keselamatan kerja atau yang dimaksud dengan K3LH adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pekerja mampu terhindar dari segala bentuk ancaman di lingkungan kerja, seperti terjatuh, kesalahan penggunaan alat bantu kerja, tertimpa bahan atau alat konstruksi, dan lain sebagainya. Adapun kesehatan kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan ketika pekerja dapat terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan yang lain yang diakibatkan karena pengaruh lingkungan kerja atau K3LH. Berikut tujuan dari penerapan K3LH. Penerapan K3LH dalam dunia konstruksi secara umum memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain serta pekerja yang berada di lingkungan kerja tersebut. Nomor 2. Mencegah dan mengobati penyakit yang timbul akibat kerja dan lingkungan kerja. 3. Melindungi dan menjamin hak pekerja terhadap keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. 4. Atau yang terakhir, yaitu menjamin penggunaan sumber produksi secara aman, efektif, dan efisien. Dan berikut syarat-syarat diperlakukannya K3LH. Pemerintahan memiliki upaya menjamin keselamatan kerja atau K3LH berdasarkan undang-undang yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberi jalur evakuasi pada kondisi darurat. Yang kedua, memberi pertolongan pada kecelakaan kerja. Yang ketiga, memberi alat pelindungan daripada kerja. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kelima, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang keenam, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Selain dari K3LH tadi, seorang konstruksi pastinya tidak terkalahkan dengan alat-alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD. Berikut saya akan jelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan APD itu. Alat pelindung diri atau APD merupakan alat yang memiliki fungsi melindungi pekerja, baik sebagai atau seluruh tubuh dari berbagai ancaman atau bahaya di tempat kerja. APD terdiri dari sebagai bentuk perlengkapan dan wajib digunakan pekerja sesuai dengan risiko kerja. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja sekaligus orang yang berada di sekeliling pekerja. Kewajiban penggunaan alat pelindung diri juga diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang alat pelindung diri. Berikut adalah beberapa APD yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan. Pertama, ada helm keselamatan. Kedua, ada pelindung mata dan wajah.
Yang ketiga ada sabuk dan tali keselamatan. Yang ketiga ada alat pelindung kaki atau yang disebut dengan safety boots. Yang kelima ada alat pelindung telinga atau yang disebut dengan earplug. Ada sarung tangan. Oke teman-teman, itu tadi sekilas pengertian profesi seorang arsitek yang saya ketahui. Semoga selalu bermanfaat, dan saya pamit untuk mengundurkan diri, dan salam seorang arsitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.